Beberapa waktu yang lalu ada orang Korea datang, sebab dia bilang nih, Pak, saya ini sudah memproduksi jin 1 juta jin, saudaraku, ekspor ke dunia. Saya mau pensiun pulang ke Korea, tapi ini tolong perusahaan, kamu jadi CEO finance-nya, kamu tolong take care ini perusahaan at all cost, berapa saja kamu jadi direktur keuangannya. Saya tidak mau. Sebab apa yang terjadi? Semua orang bilang ini, emang bapak ini kerja apa? Saya selalu bilang, saya kerja di perusahaan ekspor impor. Produknya apa? Jiwa, diekspor dari gelap ke terang. Berikan tepuk tangan konsen bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Haleluya. Itu jauh lebih mulia dari apapun bisnis yang ada di muka bumi. Membawa, mengeksportir berbondong-bondong jiwa dari gelap ke terangnya. Pak, kapan Pak Yohanes 21-nya? Sekarang. Wajah-wajah sudah wajah-wajah penasaran. Oke, sudah nikmati pewahyuan? Amin. Ya, oke, good. Kita lihat, saya akan akhiri dengan pewahyuan. Yohanes 21, 15-17. Yuk sama-sama kita gantian ya baca ya. Aku duluan. Ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-21. Tuhan cuma ingin merestructure hubungan dengan Petrus dari hubungan dagang menjadi hubungan kasih. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, 2, 3, iya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, 2, 3, iya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang siap dengan pewahyuannya katakan yes. Belum semua, yang siap katakan yes. Sampai ketemu lagi setelah ayat ini 1,5 tahun ke depan. Oke, saya akan akhiri di ayat ini. Kata kasih dalam Alkitab bahasa Indonesia cuma satu, yaitu adalah ya kasih. Catat dengan cepat, bahasa Yunaninya ada 3 grade besar. Yang pertama adalah eros, artinya adalah kasih sesama. Ada grade lebih tinggi daripada eros, itu adalah phileo. Arti phileo adalah kasih persaudaraan. Grade yang tertinggi yaitu adalah agapao, kasih ilahi. Alkitab bahasa Indonesia tidak menggambarkan pewahyuannya, tapi kalau saudara melihat konteks asli bahasa Yunani, jelas sekali, saudaraku, kasih itu ada 3 grade besar. Tolong lihat tangan saya. Kamu tolong lihat tanganku. Kamu dari tadi lihat wajahku terus. Aku jadi deg-degan. Pandanganmu dalam banget. Lihat. Yang pertama adalah eros, yang kedua adalah phileo, yang terakhir adalah agapao. Sesuai dengan konteksnya, Yesus bilang begini, untuk kali pertama, apakah engkau agapao? Petrus, apakah engkau punya kasih ilahi dengan aku? Jawaban Petrus jujur sekali. Menurut bahasa aslinya, aku tidak bisa agapao, aku hanya bisa phileo. Untuk kali kedua, Ibu, Yesus kembali pertanyaannya, apakah engkau agapao kepadaku? Petrus jujur banget. Dia bilang gini, aku tidak bisa, aku hanya bisa phileo. Untuk kali ketiga, kenapa Petrus bersedih? Konteksnya adalah untuk kali ketiga, Yesus nggak ngotot agapao. Konteksnya yang ketiga kalinya, saudaraku, Yesus pertanyaannya adalah, apakah engkau phileo? Ya Tuhan, aku phileo.
Yesus yang downgrade, Yesus yang diskon dari agapao menjadi filio, tapi programnya tidak didiskon. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Apakah engkau agapao? Nggak bisa, aku filio. Apakah engkau agapao? Aku hanya bisa filio. Apakah engkau filio? Iya, aku filio. Saudaraku, Yesus yang turun harga, Yesus yang banting harga, Yesus yang diskon dari agapao menjadi filio, tapi programnya tidak diskon. Saudaraku, tetap gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, catat, Yesus cuma mau bilang begini, lumayan daripada dagang, masih frame-nya kasih. Itu konteksnya. Saudaraku, saya mau cerita. Boleh ya cerita ya? Saya ketemu sama istriku. Gue dari tadi ngomongin biniku, jadi gue pengen pulang. Besok I'm going home. Oke, sudah. Besok aku pulang. Saudaraku, aku ketemu istriku Cinlok, cinta lokasi, bukan tempat syuting. Saudaraku, ketika itu temanku bilang, Riz, lu temenin gue dong, gue mau approach satu company. Dia ketemu presiden direkturnya, aku nunggu di ruang tunggu, dan ternyata saudaraku sekretarisnya cakep banget. Berhasil saya kelabui dan saya nikahi. Itu saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Setelah aku nikah dengan dia, waktu hamil Esra, istriku tuh bilang ini, Papa, ini buah cinta kita. Aku tinggalin karirku, mau tak rawat anakku dengan tanganku sendiri. Lahir Esra, sehari kemudian, tadi saya sudah ceritakan, meninggal dunia. Elsa bilang gini sama aku, Pak, aku harus killing time lah. Di rumah, boring, biasa kerja. Niatnya mau ngerawat anak, ya anaknya nggak ada. Aku ngeliat kamu terus, dia kalau nyanyi selalu, ku pandang wajahmu, begitu sudah ya kan. Gue bosen lihat lu, katanya begitu ya kan. Nah, dia bilang gini, boleh nggak aku kerja? Aku bilang, oke, kamu kerja. Sebulan happy, 2 bulan mulai menggerutu, 3 bulan mulai ngeluh. 1 pagi aku ingat hari Senin, Mes bangun Mes, bangun kerja. Dia bilang begini, saya nggak bakal lagi kerja. Itu bos kikirnya luar biasa, itu bos nyebelinnya luar biasa. Saya mau demo hari ini. Pokoknya biar aja dia nge-fax sendiri, dia email sendiri, gue mau ngikut kerja. Hubungan Elsa dengan bosnya, hubungan dagang. Setuju nggak? 11 tahun saya tidak kerja, 11 tahun cuman modal iman. Saudaraku, istri saya tidak pernah demo karena hubungan saya dengan istriku kasih. Amin. Nangkap gak? Istri, puji Tuhan lu gak pernah demo. Puji Tuhan gak pernah demo. Karena hubungan kita bukan dagang. Saudara Pak Wahyuani, hubungan kami adalah hubungan kasih. Amin. Pelayanan dapat 50.000 puji Tuhan, dapat 75.000 puji Tuhan, nggak pernah dia demo. Kita demo, kita boykot itu gereja, jangan pergi lagi ke sana. Enggak, saudara, kami happy karena hubungan kami adalah kasih. Banyak loh orang saudaraku, orang Kristen doanya demo, banyak. Tuhan, kalau engkau tidak memberkati aku akan kehilangan kemuliaan. Dia kan loh, aku klaim janjimu Tuhan. Demo loh itu. Saudaraku, hati-hati, doa jangan main klaim. Itu bahasa hukum. Hukum itu ada konsekuensi. Enak aja main klaim, klaim. Itu menggelikan sekali. Saya klaim janjimu. Demo. Katakan kepada sebelah kanan kiri, besok kita demo masak aja. Kita berikan tepuk tangan panjang itu. Ini terakhir ya. Nebukadnezar bilang begini. Terakhir. Siapa yang nggak nyembah patung emas masuk dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego bilang gini, mau terakhir kek, mau kagak kek,
Tuhan gue sanggup. Kalaupun Tuhan gue nggak sanggup, sekali-kali aku tidak akan sembah patung emas. Kenapa saudaraku? Karena hubungan Saudara Abednego dengan Tuhannya bukan dagang kasih. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi kau. Amin. Nangkep pewahyuannya. Banyak orang demo, doanya demo. Tuhan, jangan sekali-kali tidak memberkati aku. Kalau engkau tidak memberkati aku, kau akan kehilangan kemuliaan. Demo, doanya demo, nyembahnya demo. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, pada Yesus. Senang bisa melayani saudara. Sampai ketemu lagi tahun 2012. Sudah habis. Ya, sama-sama berterima kasih.